Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam pertemuan dalam kuliah ilmu profesional Unggas. Di sini kita akan mempelajari perkembangan embrio dan industri penetasan. Jadi topik global dari mata kuliah kita itu adalah tentang penetasan, tetapi di sini kita fokus di perkembangan embrio. Nah, di slide selanjutnya ini saudara akan saudara akan mengetahui ya mengapa harus mempelajari perkembangan embrio dalam penetasan ya. Kemudian apa implikasi dari dasar ilmu ini pada saat nanti saudara mempelajari suatu manajemen penetasan ya. Maksudnya kalau saudara nanti terjun di lapangan, di hatchery, kerja di hatchery atau melakukan praktek ya, praktikum penetasan, itu kaitannya antara embrio dengan kegiatan penetasan itu apa? Sebenarnya nyambung ya. Jadi saudara bisa menerjemahkan kegiatan-kegiatan yang ada di manajemen itu manakala saudara memahami tentang perkembangan embrio. Tanpa mengetahui perkembangan embrio, maka saudara akan kebingungan ya. Bisa melakukan kegiatan-kegiatan dalam penetasan, tetapi mengapa saudara harus melakukannya? Saudara tidak akan mengerti. Saya contohkan begini. Nanti kita bahas itu ada misalkan contoh sederhana aja, pembalikan telur gitu ya. Pembalikan telur. Kenapa telur itu harus dibalik? Ya. Dan berapa lama pembalikan telur? Itu saudara harus tahu terlebih dahulu tentang perkembangan embrio. Kemudian ada lagi yang agak baru ya, yaitu satu program SPIDES, Short Period Incubation ya, during egg storage. Jadi ada sekarang dikembangkan bagaimana teknik untuk memberikan pemanasan ya, inkubasi singkat pada telur sebelum ditetaskan. Nah, itu tidak lepas dari perkembangan embrio yang kita akan bicarakan di slide yang akan datang, slide berikut ini. Oke. Sekarang perkembangan embrio ya. Saudara harus sadar bahwa perkembangan embrio itu di sini bisa saya bagi menjadi 3. Yang pertama adalah perkembangan embrio ketika berada di dalam tubuh ternak. Dan ini jarang sekali kita sadari, jarang sekali kita pahami bahwa pada dasarnya ketika berada di dalam tubuh ternak, di dalam organ reproduksi, sebelum telur itu keluar dari tubuh ternak, embrio itu sudah berkembang dari satu sel menjadi puluhan ribu sel ya. Dari morula, blastula, gastrula itu sudah dilakukan ya, sudah dilakukan. Jadi sebutir telur itu di dalamnya sudah ada embrio yang berkembang, tetapi berhenti ketika
dia berada di luar tubuh ternak, di luar induk betina, maka telur itu berhenti untuk membelah selnya, perkembangan embrionya terhenti. Oke. Kemudian di bagian yang kedua, ya, saudara tahu perkembangan embrio ketika di suhu ruangan. Nah, ketika di suhu ruangan ini, embrio itu tidak mengalami pembelahan, tetapi kita kembali ke Spiders ya. Spiders, short period incubation during egg storage. Itu dijelaskan bahwa program Spiders itu meniru alami. Coba saudara ingat-ingat ya. Seekor induk itu hari ini produksi telur. Kemudian dia meninggalkan sarang. Kemudian dia datang lagi ke sarang. Dia tidak mengeram, tapi dia duduk di atas sarang dengan telur-telurnya. Itu berarti dia sudah memberikan transfer suhu di lapisan terluar daripada telur, atau memberikan pemanasan kepada telur yang sudah dia oviposisikan, yang sudah dia produksi di awal. Nah, kemudian tentu saja embrio yang sudah embrio yang berada di dalam tubuh ternak tadi kan berkembang, kemudian di suhu ruangan dia tidak berkembang, tapi ketika induk itu, ini kita bicarakan secara alami ya, ketika induk itu kembali ke sarang, maka dia memberikan panas ya. Berarti ada short period, ada period yang pendek, yang mana memfasilitasi untuk pembelahan sel. Tapi setelah itu induk pergi lagi. Kemudian besoknya dia datang lagi, mengeram lagi. Tidak mengeram, maksud saya dia duduk di atas sarang untuk bertelur, membutuhkan sekian waktu jam. Kemudian dia tinggalkan lagi sampai datang dia pada saat full mengeram. Sekiranya setelah mungkin 12 butir, maka dia akan mengeram. Nah, itulah proses pengeraman. Nah, itu disadur atau itu diimplementasikan dalam suatu program namanya Spiders. Ini yang kita akan barangkali nanti saya ceritakan sedikit, tapi tidak banyak ya. Kemudian saudara akan mempelajari perkembangan embrio ketika berada di dalam mesin tetas. Oke. Nah, di gambar ini saya ingin menjelaskan bahwa folikel yang dilepaskan oleh ovari akan ditangkap oleh infundibulum. Ya. Di kompartemen ini, di infundibulum ini terjadilah fertilisasi. Dalam waktu kurang lebih 25 jam, ya. 25 jam atau sekian lah ya, 25 jam dia nyampe di kloaka. Nah, apa yang harus saudara sadari bahwa dalam perjalanan ini sel-sel itu telah mengalami pembelahan dan mengalami perkembangan, atau embrio itu telah berkembang sampai dia dioviposisikan, sampai dia keluar. Buktinya apa? Saudara bisa lihat di sini ya, nanti sebentar. Ini kita nanti kita ulang lagi ya. Nah, ini saya menunjukkan bahwa ini saudara saya sarankan untuk melihat di di slide di YouTube ini sumbernya nanti ada ya. Ini saya dapatkan dari YouTube. Ini gambaran folikel yang akan yang akan diovulasikan hari ini untuk besok dan berikutnya di dalam ovari ini sudah siap ya.
Nah, kemudian saya mau nunjukkan di sini ada uterovaginal junction, ya. Uterovaginal junction. Apa fungsinya, ya? Kalau saudara mungkin bertanya, ini apa itu telur-telur yang dihasilkan itu ada dua macam pada prinsipnya, yaitu fertil dan infertil. Dan kalau saudara di breeding farm itu saudara akan mendapati bahwa perkawinan untuk unggas itu satu atau seks rasionya, ya, itu 1:8 atau 1:6, artinya satu pejantan itu untuk beberapa induk betina, ya. Nah, di sini kenapa, apakah induk jantan akan melakukan kawin pada setiap betina itu setiap hari? Tidak, karena di sini ada uterovaginal junction, ya. Ada satu percabangan di daerah utero, ya, vaginal. Saya bukan ahli reproduksi, tapi apa yang ingin saya sampaikan, banyak yang menerangkan ada spermateka dan lain sebagainya. Spermatozoa akan ditampung di sini. Dia akan tinggal di sini untuk beberapa hari, ya. Ada yang mengatakan sampai 14 hari, 2 minggu. Jadi dia bisa bertahan di sini untuk melakukan fertilisasi bagi folikel yang diovulasikan. Oke. Kemudian nah, ini saya tunjukkan bahwa uterovaginal junction tadi itu saudara bisa pelajari di artikel ini, ya, Development of Novel Fluorescence Techniques for Quantifying, ya, untuk menghitung jumlah spermatozoa yang disimpan di uterovaginal junction of the hen. Jadi saya ingin klarifikasi bahwa istilah kantong spermateka itu barangkali, ya, saya bukan orang reproduksi, bukan orang biologi, perlu perlu kita review lagi apakah sudah betul istilah kantong spermateka itu. Nah, ini menunjukkan bahwa uterovaginal junction itu tempat untuk untuk penyimpanan spermatozoa. Nah, sekarang dari perkawinan itu spermatozoa mampu membuahi, ya, menembus kuning telur, dan di sini terbentuklah germinal disk. Ini yang bedakan telur yang fertil sama telur yang infertil. Yang ini di pointer saya ini adalah telur yang fertil. Saudara bisa perhatikan di sini ada spot, di sini ada dot, ya, spot, dan di sekitar spot ini ada ada lingkaran yang dikenal dengan, ini bentuk suatu lempeng sehingga dikenal dengan germinal disk, yaitu lempeng germinal. Germinal itu sel-sel yang nantinya akan membelah menjadi satu embrio, ya. Nah, ini juga fertil. Bagaimana telur ini telur yang segar yang kita pecah, ya. Telur segar, belum mengalami belum ditetaskan, belum diinkubasi, ya. Nah, kemudian ini telur yang tidak fertil atau infertil. Saudara tetap bisa melihat adanya spot putih di sini. Ini fertil, ya. Ini yang not fertil. Yang not fertil, ya, infertil. Ini saudara bisa tetap melihat dot di sini putih ini. Ini adalah materi DNA dari induk betina.
yang tidak mengalami pembelahan, yang tidak mengalami pembuahan. Jadi tidak ada pembelahan sel di sini, sehingga saudara tidak bisa menemukan atau tidak menemukan adanya ring, tidak menemukan adanya lingkaran, tidak menemukan adanya germinal disk di sini sebagaimana pada telur yang fertil ini ya. Nah, apakah lempeng embrio itu? Lempeng embrio itu adalah kumpulan dari sel-sel yang sudah terbentuk blastoderm ya. Ada ectoderm, ada endoderm ya. Lapisan-lapisan itu sudah terbentuk lapisan-lapisan ectoderm, mesoderm, dan endoderm ya. Nah, ini saudara bisa lihat dari maksud saya bisa pelajari dari localization of fertilized germinal disk. Jadi germinal disk itu ya mengandung konten thousands ya, ratusan daripada sel ya, ratusan blastodermal sel ya. Jadi dalam step morula blastula ya. Jadi itu adalah masih berhenti di blastula itu dia membentuk lapisan blastodermal ya. Sel-selnya disebut blastodermal sel ya. Adapun jumlahnya diperkirakan antara 60.000 ya. Undifferentiated cell. Jadi ini sel-sel yang belum bisa dibedakan apakah ini sel mata atau sel tulang dan sebagainya, belum bisa. Undifferentiated cell. Anterior posterior orientation ya, kemudian ini sudah digunakan, sel-sel tersebut sudah digunakan untuk berbagai macam kebutuhan diagnostik ya, untuk kesehatan ya, untuk kedokteran ya, sudah digunakan. Saudara bisa secara lengkap di artikel itu. Nah, di sini saya ingin menunjukkan kelebihan dari sebuah butir telur. Jadi saya secara percaya diri mengatakan bahwa telur itu adalah makanan yang super istimewa, karena dari sebutir telur ini maka muncullah atau lahirlah individu baru. Kalau kita bandingkan ini ngikut terus dengan induk, dia mengambil nutrisi dari induk. Padahal kalau kita lihat satu butir telur ini, dia bisa melahirkan satu individu baru. Yang saya maksudkan adalah betapa kompleksnya, betapa lengkapnya nutrisi yang ada pada satu butir telur, sehingga dia mampu memfasilitasi pembelahan sel itu belah menjadi satu individu baru. Sedangkan pembelahan di sini ini nggak bisa lepas dari tubuh induk, dari nutrisi induk. Ya, ini nutrisi sudah diberikan dalam satu butir. Ya, dalam satu butir ini, dan alhamdulillah dari satu butir ini lahirlah satu individu baru. Ya, yang lepas dari induknya, lepas dari peranan induknya, sudah diberikan oleh induk itu ya satu nutrisi yang lengkap di dalam satu butir telur. Ini jatahnya untuk menjadi individu baru sudah lengkap di situ. Sehingga kalau saudara sekalian mengkonsumsi telur, saya meyakini bahwa telur itu salah satu sumber makanan yang sangat komplit, sangat lengkap, karena untuk menumbuhkan sel saja, bukan menjadikan individu, menumbuhkan sel eukariot itu pekerjaan yang sulit. Sehingga saudara sering mendapati ya bahwa baik putih telur itu digunakan untuk pengenceran, untuk pertumbuhan sel dan sebagainya, menumbuhkan sel-sel eukariot. Oke.
Kalau saudara sudah memahami semua itu, maka melihat fenomena-fenomena yang ada di masyarakat, baik itu menetaskan di botol semacam ini, di galon, ya, minuman di install sederhana sekali, maka saudara tidak akan kaget, ya, tidak akan bingung, tidak akan wah, ya. Ada lagi yang menetaskan, ini belum saya taruh di sini. Ada lagi yang menetaskan telurnya dibuka, isinya dimasukkan di kantong plastik, ya. Apakah jadi embrio? Apakah embrio itu berkembang dan menjadi individu baru? Jawabannya ya. Ya. Saudara banyak lihat saudara bisa lihat itu di YouTube banyak sekali. Oke, ini pengenalan singkat tentang yang tadi sering saya sebutkan, spiders, ya. Improve hatchability by using short period of incubation during egg storage, atau disingkat dengan spiders. Ini pemberian inkubasi awal. Jadi inkubasi itu masukkan telur di dalam suatu inkubator yang suhu dan ininya sudah kita atur, ya. Nah, barangkali kita kembali ke ini, ya. Jadi perkembangan embrio ketika berada di dalam tubuh dia berkembang, kemudian perkembangan itu akan terhenti manakala dia berada di suhu ruangan. Dan ketika telur-telur itu berada di dalam mesin tetas, maka embrio itu berkembang, ya, hingga menetas. Jadi apa yang bisa kita simpulkan di sini, apa yang ingin benar-benar saya terangkan di sini adalah bahwa suhu di dalam mesin tetas itu adalah suhu tubuh induknya seperti di alamnya, ya, seperti secara alamiah, ya. Kemudian kita kembali ke slide yang tadi, spiders ini short period incubation, ya. Kemudian ini adalah perkembangan embrio dari hari pertama sampai hari 20, ya. Sebelumnya mungkin kita kembali ke slide sebelumnya. Nah, ini spiders ini memberikan banyak keuntungan, ya. Jadi nanti waktu yang dibutuhkan untuk pengeraman, untuk inkubasi ini tidak 21 hari lagi, tapi bisa lebih pendek, ya. Bukan di 20 ini maksud saya. Nah, sekarang kita fokus di perkembangan embrio. Jadi ini infertil, saudara tidak akan menemukan spot sebagaimana yang fertil. Ini fertil, ya. Saudara bisa lihat ini, yang kursor saya ini ada spot, ya, ada spot dan ringnya. Ini menandakan bahwa telur ini adalah telur yang fertil, yang terbuai, dan di dalam reproduksi, organ reproduksi, sel-sel itu membelah sehingga terbentuk suatu lempeng embrio di sini, ya. Nah, ini hari pertama, kemudian hari kedua. Ini mungkin barangkali saya minta maaf, ini tidak begitu jelas, ya, gambarnya, tulisannya tissue development, ya, very visible, ya. Jadi perkembangan jaringan itu sudah sangat nyata, ya, sudah sangat terlihat dengan nyata. Kemudian ini yang penting di hari ketiga, heartbeat, ya. Jadi jantungnya sudah jantungnya sudah berdetak, ya. Jantungnya sudah berdetak. Nah, saya berharap, ya, saudara nantinya
bisa membedakan atau bisa memecahkan suatu permasalahan. Misalkan saudara ditanya, embrio yang ada di mesin tetas ini mengalami kematian atau tidak, atau mengalami dead embrio atau tidak, saudara bisa melakukan tracer, pelacakan melalui detak jantung, ya, detak jantung, ya, detak jantung. Nah, kemudian penampakan ini adalah kuning telur, ya, ini adalah kuning telur. Jadi di sini ada kuning, di sini ada putih telur, ya. Ini saya tunjukkan, ya. Mohon diingat, ini ada kuning, ini ada putih. Orang bertanya, yang jadi anak ayam ini itu yang kuning atau yang putih, ya. Saudara harus bisa menjawab bahwa perkembangan embrio itu dari lempeng embrio. Jadi yang jadi anak ayam itu bukan putihnya, pun juga bukan kuningnya. Jadi yang jadi anak ayam itu adalah perkembangan sel-sel yang ada di sini. Lantas apakah putih, apakah kuning? Putih dan kuning dua-duanya adalah nutrisi untuk pembelahan sel. Jadi kalau di masyarakat ada yang bertanya, Pak, yang jadi anak ayam itu apakah putih telur ataukah kuning telurnya? Jadi saudara harus bisa menjelaskan bahwa bukan kedua-duanya. Jadi anak ayam itu berasal dari perkembangan embrio yang awalnya berupa lempeng menjadi anak ayam. Oke. Kemudian perkembangan embrio sudah kita selesaikan, kita bisa tinggalkan. Dari perkembangan embrio itu yang ingin sekali kami garis bawahi adalah saudara harus paham bahwa selama di dalam tubuh ternak sel-sel itu sudah membelah, sudah terbentuk lempeng embrio. Begitu embrio itu telur itu keluar dari tubuh ternak, maka pembelahan itu terhenti. Karena apa? Karena suhu lingkungan tidak memfasilitasi perkembangan embrio. Kenapa di dalam tubuh ternak kok membelah? Karena suhu di dalam tubuh ternak itulah suhu yang dibutuhkan untuk pembelahan sel. Sehingga begitu telur itu ada di luar, kemudian kita masukkan dalam mesin tetas, maka mesin tetas itu adalah suhu induknya. Seakan-akan kita kembalikan lagi ke dalam tubuh induk atau dierami sebagaimana proses alamiahnya, dierami. Jadi induk transfer suhu tubuhnya pada telur sehingga telur itu sehingga sel yang ada di dalam telur itu membelah menjadi suatu individu, menjadi suatu embrio. Baik, kita lanjut sekarang home industry melawan hatchery, ya, versus hatchery industri, ya. Jadi industri besar melawan dibandingkan dengan home industry ini. Saudara bisa lihat bahwa home industry yang jadul banget itu yang seperti ini. Jadi home industry yang lama, telur itu mulai hari pertama sampai hari ke-21 hari menetas itulah ini telur ayam kampung, ya. Telur ayam mencetak. Telur ayam itu 21 hari, maka mulai dari hari pertama sampai menetas dia berada di sini. Ya. Ini home industry, skala home industry yang menggunakan teknologi sudah dibedakan. Yang di atas ini sudah difasilitasi dengan yang kita sebut setter atau inkubasinya di sini untuk selama setter. Kemudian di 18 hari dipindahkan. Ini hatchernya. Ya, ini setter, ini hatcher. Nah, sebagaimana di industri. Gambar yang di sini itu menunjukkan setter bahwa telur-telur itu ditaruh di sini selama 18 hari. Ya, sekian jam. Sisanya yang 2 hari sekian jam itu di dalam setter. Jadi dalam hatcher.
Di sini telur itu ada pembalikan, di sini tanpa ada suatu pembalikan, ya, siap menetas. Nah, kalau saudara kembali ke tradisional di sini pembalikannya manual, dilakukan pakai tangan, dirokok begini, diputar. Kemudian kalau yang ini dia sudah ada fasilitas untuk turning, ya. Ini adalah rak-rak yang bisa naik turun putar. Nah, setelah 18 hari telur dipindahkan ke yang bawah, ya, ke bawah sini. Untuk proses piping, ya, sampai menetas. Nah, oke. Kemudian habis. Jadi terima kasih, saya rasa materi ini sudah tersampaikan. Jadi sangat berharap saya itu mahasiswa terus saudara sekalian memahami tentang bagaimana perkembangan embrio, ya, perkembangan embrio mulai dari berada di dalam induk ternak, ya, di dalam organ reproduksi ini, kemudian pada saat dia telur itu dikeluarkan oleh induknya, keluar dari keluarga ini, dan ketika berada di mesin tetas. Saudara bisa membedakan ini ada spot, ada germinal disk, di sini hanya ada dot yang tidak ada germinal disk yang menandakan bahwa ini adalah telur-telur yang tidak mengalami pembuahan atau infertilnya. Baik, saya rasa pertemuan kita cukupkan sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.